Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman, NIM 221311004876, kelas 2 PAI A2. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Quran dengan materi Qososul Quran. Secara etimologi, al-qasas mempunyai arti urusan, al-amr berita, al-kabar perbuatan, al-syayaan dan keadaan, al-hal. Adapun secara terminologi, Qososul Quran sebagaimana dijelaskan oleh Manaul Qototan adalah Qosas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran rantar ihwal umat terdahulu, nubuat kenabian, kejadian faktual yang terjadi pada umat pada negeri-negeri terdahulu yang diceritakan melalui surat dalam Al-Quran. Pembagian Qososul Quran ditinjau dari segi waktu, kisah-kisah gaib pada masa lalu, kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang sudah tidak bisa ditangkap panca indera yang terjadi di masa lampau. Contohnya, kisah tentang malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah bumi. Hal ini diceritakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan dua, kisah-kisah gaib yang masih berlangsung hingga masa kini. Kisah yang menerangkan hal gaib pada masa sekarang, meski sudah ada sejak dulu dan masih akan tetap ada sampai masa yang akan datang, dan menyingkap rahasia orang munafik. Contohnya, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar diceritakan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. 3. Kisah-kisah hal gaib pada masa yang akan datang, kisah-kisah yang menceritakan peristiwa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut betul-betul terjadi, seperti kisah kemenangan kerajaan Bizantium atas kerajaan Persia yang terjadi 7 tahun setelah Al-Quran diturunkan. Kisah ini diabadikan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. B. Ditinjau dari segi materi, kisah tentang perjalanan dakwah para rasul, mukjizat mereka, fase-fase dakwah mereka, penentang serta pengikut mereka. Contohnya kisah para nabi dan rasul yang 25, seperti kisah Nabi Ibrahim dan mukjizatnya pada Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Dan kisah kesalehan orang-orang yang belum diketahui status kenabiannya agar diteladani, dan kisah tokoh-tokoh turjana masa lalu agar dijauhi dan tidak diikuti. Contohnya kisah Luqman dalam Quran surat Luqman ayat 12-13. Dan kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti kisah tentang kekalahan umat Islam pada perang Uhud dalam surat Ali Imran ayat 165. C. Ditinjau dari segi pelaku. 1. Kisah tentang manusia, yaitu kisah yang pelakunya adalah manusia, seperti kisah yang menceritakan tentang para nabi dan rasul, kisah Ali Imran, kisah Sayyidina Maryam, kisah Fir'aun, kisah Qarun dan sebagainya. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 38, Al-Quran menceritakan kedurhakaan Fir'aun tentang mengaku dirinya Tuhan. 2. Kisah tentang malaikat, yaitu kisah yang pelakunya malaikat, seperti Quran surat Hud ayat 69-70, yang mengisahkan bahwa malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dengan menjelma sebagai seorang tamu. 3. Kisah yang digambarkan oleh jin, seperti kisah jin Ifrit yang disebutkan dalam Quran surat An-Nam ayat 39-40. 4. Bintang, yaitu kisah yang pelakunya adalah binatang. Contohnya dalam Quran surat An-Naml ayat 18-19, Al-Quran menceritakan tentang burung yang terdapat pada zaman Nabi Sulaiman. D. Ditinjau dari segi panjang pendeknya. 1. Kisah panjang, contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam,
sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. 2. Kisah yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, tengah-tengah antara kisah panjang dan kisah pendek, seperti kisah Maryam dalam surat Maryam, kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Baqarah dan surat Toha. 3. Kisah pendek, kisah yang diceritakan dalam jumlah yang tidak lebih dari 10 ayat, seperti kisah Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam dalam surat Al-A'raf. Tujuan Qasasul Quran untuk untuk menetapkan kebenaran bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Dijadikan pelajaran bagi manusia. Dan 3. Meneguhkan jiwa Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah kepada umatnya. Selanjutnya memberikan pendidikan akhlak dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.